Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Leo, kamunya sudah berkenan untuk terkoneksi dengan Mari di sini. Baik Leo, pembacaan kartu tarot kita kali ini untuk melihat bagaimana kira-kiranya energi si gebetannya kamu saat ini ke dirimu ya. Nah, jadi kita akan ulik sesungguhnya dia itu tuh niatannya apa sih dan bagaimana sih ya tentang hubungan kedekatannya kalian ini. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Leo dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, Mari harap kamu mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Page of Pentacles. Kemudian ada di situ, berikutnya ada energinya di sini, dan kemudiannya ada di sini ya. Nah, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau melihat begini, sebenarnya untuk rasa punya perasaan ke kamu apakah sudah ada dari dalam diri seseorang ini, maka jawabannya Mari adalah ada gitu ya. Dan memang begini pula, dia itu tuh kayak merindukan ya sebenarnya, merindukan sebuah pengalaman dicintai dan mencintai gitu loh ya. Dan kalau boleh jujur, diam-diam di dalam hati paling dalamnya si dia itu tuh pengen lah jika hubungan PDKT kalian ini tuh berlanjut ke arah yang lebih serius. Sebenarnya begitu kalau dilihat di paling inti jiwanya dia. Tapi apakah orang ini siap untuk jalani relationship dengan kamu? Tentu saja tidak. Gitu ya. Ini tuh boleh ya. Sebab karena status. Nampaknya Mari salah satu di antara kalian itu tuh bukan sedang single ya. Entah itu tuh kamu. Nampaknya di sini kamu bisa aja sudah punya pasangan sebenarnya ya. Gitu. Nah, jadi karena kamu punya ikatan status dengan orang lain, itu tuh bisa menjadi hambatan di relationship-nya kalian ini, gitu loh. Kalaupun kamu nggak punya status berpacaran ya, ataupun menikah dengan orang lain, tapi bisa-bisa ada ini ya kecurigaan gitu loh. Ada kecurigaan dari si dia, nggak mungkin orang seperti kamu jomblo. Tidak benar rasanya kalau kamu masih single. Nggak mungkin orang dengan kualitas kayak kamu. Entahlah di matanya dia kamunya itu tuh cantik, ganteng. Kamu orangnya sukses gitu ya. Jadi tentu saja kalau secara latar belakang gitu ya. Curiga dia. Nggak bisa nih orang kayak kamu ini tuh dibiarin ngejomblo. Nggak mungkin. Pasti banyak deretan orang yang melamar sebagai minimal sebagai pacarnya kamu gitu ya. Atau ya jangan-jangan memang kalian sudah tahu sama tahu gitu ya. Karena entah kalian rekan kerja kah, tetangga kah gitu ya, partner bisnis kah dan sebagainya. Nggak mungkin dia kan nggak tahu tentang status single tidaknya kamu gitu ya kan. Nah di sana. Jadi kayak ya karena masalah itu ya, karena fakta itu. Nah inilah yang membuat dia jadinya kayak ragu-ragu nih kalau untuk harus maju dengan kamu. Ragu-ragu dia gitu loh. Rasa-rasanya ada niatan seseorang ini memendam sajalah keinginan demi keinginannya dia salah satunya ya dicintai dan mencintai dirimu itu tadi gitu loh. Nggak perlu harapannya dia itu tuh terwujud nyata gitu, karena harapannya dia itu tuh bisa akan merusak hidup orang lain ya, yaitu misalnya kalau kamu punya pasangan ya, kasihan kan pasangannya kamu itu
ini tipe orang yang nggak tegaan sebenarnya. Nggak sanggup dia tuh kalau dia harus menjadi pengganggu ya, menjadi benalu dalam kebahagiaannya orang lain. Nah, di situ. Tapi kalau hanya sebatas kayak misalnya temen deket sama kamu, bisa-bisa memang godaan itu tuh nggak kuasa untuk dia tolak. Gitu loh. Lah gimana bisa kuasa? Orang dia menganggap kamu banyak bagusnya kok. Ya, banyak oke-nya. Gitu ya. Nah, jadi menolak orang dengan kualitas seperti dirimu ini kan bukan perkara yang mudah ya. Apalagi jangan-jangan dalam hubungan interaksinya kalian selama ini tuh ya kamu cukup romantis, kamu cukup perhatian gitu ya. Empati simpatinya kamu menyala ke dia. Ingat tadi kata Mari, orang ini punya kerinduan, dicintai dan mencintai. Lu kamu menawarkan hal itu, wah payahlah. Payahlah kamu untuk ditolak gitu loh. Ya. Jadi kalau keadaan dilematis, Mari bilang sih kayaknya cukup sering mengganggu ketenangan, kedamaian si seseorang ini ya. Itu. Satu sisi sudah kesengsem sama kamu. Bahkan perasaan itu tuh kok kayaknya perasaan di atas sebatas suka, seneng, naksir. Gitu loh. Dan percaya atau gak percaya, tapi bisa ini cinta sudah hadir dalam dirinya dia ya. Dalam hatinya dia untuk kamu. Tentu saja bagi yang ini ya, yang punya perasaan cinta ke kamu ini tuh, jika relationship-nya kalian sudah di atas durasi 1 tahun. Gitu ya. Durasi kedekatan ini gitu loh. Kalau kedekatan mah nggak mesti ada hitungan tepatnya ya. Misalnya orang PDKT itu tuh hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan maksimal. Kan nggak ada gitu ya. PDKT mah bisa lama. Kan gitu. Dengar aja tuh lagunya Tulus, Sewindu. Ku deketin sudah sewindu. Sewindu itu tuh 10 tahun loh. Ya kan gitu ya. Dengar tuh. Si Tulus sudah mengkonfirmasi PDKT itu tuh tidak hanya hitungan minggu ataupun bulan. Bertahun-tahun bahkan sampai 10 tahun pun ternyata ya ada gitu loh. Nah, jadi itu tadi, kalau udah lebih dari setahun kalian deket ini gitu ya, maka sangat amat mungkin hatinya dia itu tuh sudah dihinggapi, dihampiri rasa cinta kepada kamu gitu. Ya, makanya dilema, kalau nggak cinta ngapain dilema sama kamu? Gitu ya. Kalau dia nggak punya perasaan apa-apa sama kamu, ya campakkan aja kamu, ya tengok aja kamu sebagai orang biasa kan gitu ya. Tidak akan mengusik hidupnya dia tentang keberadaannya kamu gitu. Nah kan di sana ya. Nah, tapi itu tadi balik bahwa nalar logik mesti bermain di sini katanya si dia. Kalau untuk komitmen dengan kamu tak akan mungkin gitu loh. Hampir-hampir tak akan mungkin. Setidaknya begitu pemikirannya dia untuk sementara waktu ini ya. Tidak akan mungkin. Nah, malah kadang-kadang dia punya pemikiran ya. Apa dia harus menjauh saja dari kamu. Gitu loh. Tapi bagaimana caranya menghindar ya? Nah gitu. Ada yang pertanyaan demikian. Nah, dan terkadang pula seseorang ini tuh berharap jika kamu yang mengambil langkah menutup diri dari dia. Jadi dia nggak usah rumit-rumit gitu ya. Mikirin gimana nih caranya mengelak dari kamu. Mengakhiri perasaan ini ke kamu. Gitu ya. Jangan dia rumit. Tapi kamu saja yang datang sebagai orang yang mengambil peran. Gitu ya. Karena dia berharap ya kamu jangan chatting dia. Kamu jangan telepon dia. Kalian jangan ketemuan. Kamu dengan sengaja mengelak dan menghindar dari dia. Karena menurut prasangkanya dia bisa itu akan lebih mudah prosesnya. Dia menekan perasaannya padamu atau bahkan bisa menghilangkan rasa itu terhadap dirimu. Gitu loh. Nggak usah ada sambutan ataupun upaya dari kamu.
gitu. Kalau kamu datang ke dia, nggak sanggup dia itu tuh bilang, udahlah kamu jangan telepon aku, gitu ya. Kamu jangan lagi samperin aku. Nggak sanggup dia tuh. Sekiranya pun dia sanggup, tapi itu tuh hanya bunyi dari kerongkongan. Bukan sungguh-sungguh itu adalah permintaan dari hati. Abis dia ngomong jangan deketin aku, memang bisa itu tuh dia galau sendiri. Gitu loh. Nah jadi bisa ini, akhirnya dia terjebak ya di kondisi maju mundur jelek, bukan maju mundur cantik ya. Tapi maju mundur jelek gitu loh di hubungan sama kamunya ini. Kayak gitu ya. Jadi balik lagi bahwa komitmen dalam hubungan asmara itu diinginkan, tapi itu rasanya jauh di luar jangkauan. Begitu modelnya dia. Ya. Memang kalau mari lihat relationship-nya kalian ini masih panjang ini. Gitu loh. Nah, bagi kamu yang memang beneran nih sudah punya pasangan, dia bisa aja tuh jadi pria gelapnya kamu ataupun wanita gelapnya kamu. Bisa di situ. Apalagi tadi ya, kalau kamu memang ada effort gitu loh dalam kedekatan ini. Waduh. Terjebak dia. Mau gak mau pasti terjebak. Gitu. Ya. Jadi kayak seberapa ingin dia melepaskan sampul ikatan dari kamu, kok jadi boleh tuh semakin sesek rasanya. Semakin sesek. Nah, makanya kayak ide-ide, jangan-jangan kalau kamu ninggalin aku, ini tuh aku jadi lebih gampang ya terlepas dari kamu gitu. Jangan-jangan ada seperti itu tuh idenya dia. Gitu loh. Tapi ingatlah, kalaupun kamu, jadi ini agak rumit ini nanti hubungannya. Kalaupun kamu tuh ini rumit bagi dia loh ya, bukan bagi kamu. Kalaupun kamunya itu tuh udah deh, kalau dia nggak nyaman sama aku, udahlah aku tinggalin aja lah dia. Dia bisa itu akan kecarian juga. Makanya kata mari maju mundur jelek gitu loh. Kamu ada dia dilema, kamu nggak ada dia menderita. Bisa itu di sana. Jadi ini tuh akan menjadi hubungan yang cukup rumit bagi si dianya. Gitu. Kalau kamu mari nggak tahu ya, karena mari nggak tarik energinya kamu ya. Gitu. Namun rasio harus berjalan juga, dia ini tahu. Gitu loh. Bahwa nggak baik juga dengan kamu. Tapi ini hati ini tuh kurang ajar. Kok bisa-bisanya kelepek-kelepek sama kamunya. Gitu. Ya. Jadi ya ini bisa hubungan casual yang berdurasi jangka panjang. Kalau mari lihat. Gitu ya. Bukan hanya hubungan jalan sebentar kemudian lupa. Nampak-nampaknya tidak. Terutama dia. Kalau kamu mah bisa aja kan. Kamunya itu tuh ya udahlah. Enggak, dengan dia masih banyak kok pria lain, wanita lain. Atau kamu kayak ngerasa aku juga belum ada ketertarikan yang besar ke dia. Ya kamu kan bisa aja cepet berpindah perhatian kan. Nah tetapi dari si dianya sendiri tidak segampang itu. Enggak segampang itu. Gitu loh. Rasionya dia di jalan bahwa dia ndak bisa sama kamu. Tapi hati ini loh. Hati ini main-mainin dirinya. Gitu ya. Jadi tanpa pun misalnya kamu itu tuh mempermainkan dia. Dia permainkan sendiri. Dengan perasaan cintanya itu tuh kepada kamu. Ndak mungkin ndak cinta ini. Ndak mungkin. Dianya itu tuh tidak jatuh cinta kepada kamu. Sangat kecil kemungkinannya. Bahkan hampir-hampir tidak. Gitu ya. Nah di sana mudah nyaman soalnya sama kamu. Secara kalian orang Leo gitu ya. Kalau orang Leo tuh apalagi di awal-awal kedekatan gitu ya. Sulit kalian itu tuh ditolak gitu lah. Ada pesona tersendiri dalam diri kaum Leo ya kan di situ. Ada daya tarik yang memang
cukup menghipnotis. Bawaan lahirnya orang Leo ya kayak gitu kalau mari lihat. Ya, agak lain gitu loh orang Leo ini. Di sana ya. Nah, jadi ya untuk menghalau pesonanya kamu agar tidak lagi memberikan detakan dalam hatinya dia, itu tuh susah lah situ ya. Jadi nanti terjebak sendiri nih. Lah orang kata mari tadi kan, seberapa besar keinginannya dia untuk lepas dari kamu, kok makin sesek terikat sama kamu. Gitu ya. Nah jadi mengabaikan kamu nggak segampang itu. Walaupun kalau mari lihat, kenapa tidak segampang itu? Karena nampaknya memang sudah ada percobaan ini dari si dia ya. Coba mengabaikan kamu, mengacuhkan kamu gitu loh. Mengabaikan jadi kayak nggak nunggu teleponnya kamu, nggak nunggu chattingnya kamu, nggak nunggu kapan kamu melintas dari depan matanya dia gitu kan. Sempat dia itu usahain ya, kalau kamu telepon ya telepon, kalau enggak. Sempat dia tuh mencoba bisa seperti itu, tapi nyatanya kalau mari tangkep gagal, dianya gagal terus di sini tuh jadinya menanti kamu gitu ya. Dan ya apa yang terjadi pada dirinya itu tuh sebenarnya kayak jadi banyak paradoksnya ya. Semakin gak mau cintai kamu kok jadi semakin cinta. Semakin gak mau sayang sama kamu jadi semakin sayang. Semakin mau tak berharap sama kamu kok bisa-bisa jadi terjebak. Gitu dianya ya. Jadi lumpuh pergerakan hidupnya dia, padahal tak ada jurus yang kamu lakukan. Bisa ini gitu. Gak ada yang kamu kerjain untuk membuat dia demikian ya. Tapi ya tadi karena ada sesuatu dalam hatinya dia yang istimewa sama kamu, ya udah. Nah jadi kalau mari bilang, kalau andaikan kamunya ini tuh dalam dunia nyata ya kamu gak punya pasangan, kamu ya jomblo gitu. Maka sesungguhnya mendekati dia sebenarnya itu tuh baik ya. Kamu gak bakalan ini tuh mengalami kerugian gitu ya. Misalnya kayak dipermainkan gitu. Mari bilang ini tuh bukan tipe yang mempermainkan orang lain tanpa ini ya, tanpa nurani gitu ya. Nggak mungkin. Ini orang sensitif, ini orang perasa, ini tuh orang lembut hati. Jadi berlagak-lagak preman asmara, mari bilang sih itu tuh kayaknya bukan dia itu, tidak dia, gitu ya. Nah jadi ya kalau kamu memang cinta dia, sayang sama dia, mau sama dia, ya nggak apa-apa nih kalau kamu deketin dia ya. Mungkin ngomong bahwa asumsinya dia, prediksinya dia tentang kamu yang tadi tuh loh, bahwa kamu sudah punya pasangan lain, boleh-boleh kamu jelaskanlah ke dia. Enggak kok, aku jomblo gitu. Aku nggak ada dideketin ataupun ngedeketin orang gitu ya. Supaya memungkinkan PDKT kalian ini tuh berjalan mulus ya ke arah status pacaran gitu loh ya. Karena kalau kamu menunggu pergerakan dari dia, bisa-bisa pergerakan itu tuh tidak akan kamu lihat gitu loh. Sedikit banyaknya ya kamu harus proaktif gitu ya, mengupayakan relationship ini dengan dia. Kalau dianya tuh welcome aja nyetu, terima aja nyetu gitu ya di sana. Baik, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer hadir di sana, Aquarius ada, Libra ada, Gemini, Virgo, Aries menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.